Selamat malam, selamat datang kembali di acara kelas Menjadi Bestari batch 4. Masih bersama saya Ismi. Semoga semua teman-teman di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Nah, kali ini kita masih dalam topik yang sama, kalau Buddha bertemu dengan Darwin. Namun tema spesifiknya adalah mengenai apakah pencerahan itu mencerahkan. Nah, ini cukup triggering ya dari judulnya saja. Mungkin tanpa berpanjang lebar, saya akan langsung serahkan acara ini kepada Kak Stanley. Silakan Kak. Oke, halo, selamat malam semuanya. Kita akan membahas tema yang cukup membingungkan lah ya, tapi ya nggak bingung-bingung amat sih sebenarnya. Nah, maksudnya adalah apakah dia beneran secerah gitu ya, se-enlighten yang kita bayangkan gitu, si pencerahan itu. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Nah, untuk menjawabnya kita bisa merujuk ke sebuah pop culture dulu, yaitu film The Matrix ya. Nah, itu ada di slide yang pertama. Nah, ini kan kita bahan rujukan kita dari waktu ke waktu gitu ya film ini ya, terutama di batch kali ini. Nah, film The Matrix kita tahu menawarkan kaitan antara kebenaran dan kebebasan yang selaras dengan filsafat Buddhis, yaitu kehidupan sebagaimana yang kita pahami selama ini ya nggak lain daripada ilusi. Dan kita tidak akan benar-benar bebas sampai kita bisa menembusi ilusi ini dan melihat segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Nah, jadi sebelum kita bisa see it for ourselves, ya kita akan terus dibelenggu gitu. Tapi ada perbedaan yang menarik sebenarnya antara film-film kayak The Matrix dengan Buddhisme. Yang pertama, kebenaran dalam The Matrix itu lebih gampang untuk digambarkan. Ya, jadi kan ceritanya robot telah mengurung manusia dalam kapsul, ya, dan memompakan mimpi-mimpi gitu ya ke otak mereka. Kan nggak rumit gitu ya skenario-nya. Nah, kemudian hal lain yang membuat The Matrix lebih simple sebenarnya adalah si tokoh utamanya, si Neo itu, dia tahu siapa yang mesti dia lawan. Robot gitu kan. Dan perlawanan, resistansi gitu ya, selalu membuat kita bersemangat gitu. Kalau ada sosok musuh yang menindas gitu ya, yang konkret gitu, nanti niscaya akan membuat kita lebih fokus dan memperteguh tekad kita di jalan perjuangan. Nah, sayangnya dalam kasus Buddhisme, sosok musuh atau penjahat nyata yang benar-benar mesti dilawan itu nggak ada gitu. Ya kalau mau dibayang-bayangkan sih ada. Misalnya kita meditasi gitu ya, kita bayangkan praktik meditasi itu sebagai sejenis pemberontakan, ya, sejenis perlawanan gitu, ya, melawan musuh. Nah, kita bisa reka-reka plotnya. Kita bayangkanlah diri kita sedang melawan ya, dalam misi untuk melawan pencipta kita. Kalau di Matrix kan pencipta merekanya ya robot gitu ya. Kalau di kita bayangkan seleksi alam, ya, natural selection gitu yang dengan transmisi gen itu ya akhirnya menciptakan leluhur kita sampai ke kita sekarang, ya. Dan kurang lebih kan sama ya, seleksi alam kan juga menciptakan delusi. Dia kayak robot di film The Matrix. Jadi dia tanamkan delusi di otak kita, gitu kan, untuk mengontrol kita gitu. Jadi selama ada delusi ini di otak kita, ya kita akan terus jadi budak gitu bagi agenda-agenda seleksi alam. Misalnya reproduksi, sikap mementingkan diri sendiri yang egosentrik, dan seterusnya. Agendanya ya memang itu doang. Dia ingin menitipkan gen gitu ke generasi berikutnya. Dan dia akan melakukan segala macam cara
agar penitipan ini berhasil. Dan seperti itu. Jadi itu loh kriteria yang menuntun mekanisme otak kita. Kalau kita tidak harus menitipkan gen ke generasi berikutnya, kita nggak akan sedestruktif, seagresif yang kita bayangkan, yang kita alami selama ini. Jadi jika kita ingin sebuah sistem nilai yang berbeda, maka ini artinya kita pertama-tama mesti terbebas dulu dari delusi yang menjadi tempat si kontrol ini bekerja gitu ya. Nah, melihat jalan Buddhis sebagai pemberontakan melawan seleksi alam juga membantu kita memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan pembebasan, dengan pencerahan gitu. Nah, dengan kata lain, kita bisa menjawab pertanyaan. Misalnya kan tadi kan kita ditanya nih, apakah pencerahan mencerahkan? Atau misalnya kita ditanya ya, apakah pencerahan adalah cara pandang yang lebih benar ketimbang pengalaman sehari-hari kita? Kalau dia nggak lebih benar, ya ngapain diperjuangkan gitu ya. Kemudian kita bisa bertanya, apakah pencerahan adalah kebenaran tertinggi? Kalau dia cuma benar tapi bukan yang ultimate, ngapain juga, gitu ya? Dia benar tapi belum murni, gitu ya. Ngapain? Nah, kita bisa memulainya dengan pertanyaan yang paling basic. Apa itu pencerahan? Ya, kita juga bisa bertanya seperti apakah kira-kira penampakan dunia bila kita sudah tercerahkan dalam pengertian spiritual, gitu ya. Jawabannya, kita akan melihat kebenaran bagaimana yang dipahami dalam misalnya tradisi Buddhis gitu. Misalnya apa ya, kebenaran tentang selflessness, anatman itu. Nah, melihat kebenaran itu bukan dalam pengertian yang intelektual ya. Karena kalau dia cuma intelektual ya, Hume, kemarin-kemarin kita udah menyinggung beliau, Hume juga memahaminya. Dia tahu aku itu nggak ada, dia merenungkannya dan tiba pada kesimpulan yang begitu jernih. Nah, tapi apakah dia benar secara eksperiensial merealisasikan itu? Nah, kita ragu gitu ya. Kayaknya enggak. Jadi, pemahaman dia tentang ketanpa akuan itu kayaknya cuma berhenti di tataran intelektual belaka. Jadi yang kita ingin bukan yang seperti Hume, kita ingin sebuah keyakinan yang juga berpotensi untuk mengubah hidup kita secara etis gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita perhatikan ya, filsafat timur ya, India, Cina gitu-gitu ya, pokoknya yang non barat gitu, metafisika dan etika itu saling berkaitan gitu. Jadi kalau kita paham klaim-klaim metafisik, kita juga bisa, misalnya dalam kasus Buddhisme, kita juga bisa mencabut akar psikologis dari perilaku buruk kita. Nah, di sisi lain, menanggalkan perilaku negatif seperti amarah, dengki, keserakahan, dan niat jahat, itu juga merupakan bagian intrinsik dari upaya kita memahami metafisika. Gitu. Jadi, ya, hidup etis itu ujung-ujungnya adalah mendapatkan pemahaman metafisik. Jika kamu punya pemahaman metafisik, hidup kamu juga niscaya akan jadi lebih bermoral, lebih etis. Jadi tidak dipisahkan gitu. Makanya kalau di cabang barat ada etika, ada metafisika. Kalau di timur, di Buddhisme terutama, kategorisasi semacam itu agak ganjil karena tidak ada dikotomi gitu. Jadi bahkan logika pun kayak barang yang benar-benar kering dan dingin gitu ya, itu juga kalau kamu paham akan menuntun pada perilaku yang etis. Jadi logika tidak pernah in itself itu berdiri sendiri gitu ya. Kalau bagi orang India ya misalnya ya, itu nggak masuk akal. Ngapain kamu logis kalau kamu tidak etis? Kira-kira gitu. Nah, kaitan antara metafisika dan etika inilah ya, itu fakta bahwa nilai moral tertentu tersirat dalam pencerahan yang metafisik. Nah, kaitan macam inilah yang membuat persepsi jernih atas realitas bisa kita samakan dengan pemberontakan melawan seleksi alam itu. Karena nilai-nilai yang implisit dalam pencerahan memang faktanya sungguh bertolak belakang dengan nilai-nilai yang implisit.
dalam cara pandang yang diprogramkan oleh seleksi alam pada kita. Nah, kita ingat dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kita mengatakan bahwa ketika kita mengalami ketanpaakuan dalam sesi meditasi, pengalaman semacam ini akan menuntun pada rubuhnya ya batas antara kita dan dunia di sekitar kita. Nah, bahkan bisa muncul semacam kesinambungan gitu antara diri kita dan dunia eksternal gitu. Sehingga misalnya kita akan merasakan bahwa melukai pihak lain, melukai makhluk lain, bisa melukai lalat gitu ya, itu akan sama rasanya kayak melukai diri sendiri. Karena apa? Ya karena kita merasakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara kepentingan si lalat itu dengan kepentingan kita. Gitu. Antara kepentingan kecoa misalnya dengan kepentingan kita. Nah, dari perspektif seleksi alam, cara pandang seperti ini kan, ya kalau dia bisa ngomong, dia akan bilang, wah ini sesat. Gitu. Ini cara pandang yang sesat. Karena apa? Karena seleksi alam mengajarkan kita bahwa tiap-tiap masing-masing kita itu punya kepentingan sendiri. Dan tiap-tiap kita mesti mengejarnya dengan cara kita yang sendiri-sendiri itu. Jadi kalau misalnya ada peluang buat kerjasama yang timbal balik, ya fine. Ya maka nggak apa-apa kita bantu pihak lain. Tapi bayangkan bila kepentingan kita misalnya dan pihak lain itu berseberang. Maka kan tentunya kepentingan kita dong yang harus jadi prioritas. Itu kan kayak common sensical banget. Dan prinsip semacam ini memang mengikuti logika dari seleksi alam. Ya. Bila di dalam diri kita ya ada gen-gen yang terpilih karena mereka sangat mahir gitu ya dalam menyalin diri ke generasi yang berikutnya, maka tugas pertama dari gen-gen ini ya tidak lain kan merawat wahana yang bisa mengantarkan mereka ke tujuan mereka itu. Wahana yang nggak lain nggak bukan tubuh kita gitu. Dan ini artinya gen-gen akan memprogram di otak kita sebuah gagasan bahwa merawat tubuh sendiri itu jauh lebih penting ketimbang merawat tubuh makhluk lain. Singkat kata, sistem nilai dari seleksi alam memprogram kita untuk merasa bahwa kita ini lebih spesial dari siapapun, atau malah yang paling spesial di dunia ini, gitu ya. Jadi kalau contoh paling simpel, kita lagi manggil taksi gitu ya, seseorang di samping kita juga lagi manggil taksi gitu kan. Nah, secara alamiah, ini kayaknya ya, kita akan menjulurkan tangan kita lebih tinggi gitu loh. Ya, kayak film-film Mr. Bean gitu lah. Tanganmu pasti akan lebih tinggi. Kenapa ya? Itu insting gitu. Kita nggak akan peduli bila seseorang yang di samping kita itu yang juga lagi nunggu taksi, ya sebenarnya seorang dokter ya yang sedang buru-buru menyelamatkan nyawa pasien gitu. I mean, we never know gitu. Dan kita nggak akan pernah tahu orang kita. Don't bother to ask kok. Kita nggak, ngapain gue tanya. Pokoknya kan gue yang paling penting. Nah, jadi satu elemen dari pencerahan melibatkan pengabaian, ya, denial dari salah satu ajaran pokok seleksi alam. Apa itu? Bahwa aku spesial karena aku adalah aku. Kenapa lu spesial? Gue kan gue. Kalau dipikir-pikir nggak ada alasan lain. Karena apapun alasan yang kita pikir, sebenarnya kita bisa terapkan juga pada orang lain. Maka di ujung, di bottom line-nya itu ya di only alasan cuman kenapa kamu spesial. Ya, karena gue nggak ada alasan lain. Nah, ajaran pokok ini yang mau dihantam sama pencerahan. Ya, tidakkah ini terdengar seperti sebuah pemberontakan? Kan seperti itu ya. Tidakkah ini terdengar seperti sebuah jalan untuk menuju kebenaran gitu kan? Nah, jadi mari kita pertimbangkan absurditas dari dunia kita sekarang, situasi kita sekarang ini. Planet Bumi dihuni oleh I don't know, 10 miliar manusia ya, mungkin kurang lebih begitu, yang masing-masing merasa kepentingannya lebih penting dari pihak lain. Ya, bukti paling konkretnya ya bumi itu kan kayak bentar lagi kiamat ya. Bukan gara-gara meteor, gara-gara manusia ini lah. Kerusakan lingkungan, segala macam hal. Nah, jadi bumi dipenuhi oleh itu gitu.
Tapi kan pemikiran seperti ini nggak logis. Pemikiran bahwa tiap-tiap manusia pasti lebih penting dari yang lain. Ya kan ya? Nggak logis karena mustahil tiap orang bisa lebih penting dari tiap orang lainnya. Kayak analoginya itu mustahil ada 2 orang yang juara 1 gitu. Ya kan ya? Kalau semua orang mau jadi juara 1 kan nggak masuk akal. Nah, jadi ajaran pokok dari seleksi alam sebenarnya mengandung kontradiksi. Dan menolak ajaran ini akan membawa kita lebih dekat pada kebenaran. Gitu. Jadi ketika kita berusaha untuk bersaing dengan orang lain ya, dalam urusan memanggil taksi misalnya, yang membuat kita ingin bersaing itu bukan diri ini, tapi perasaan. Kita merasa harus unggul, merasa harus menang, merasa harus cepat-cepat dia dapat. Gitu. Jadi sekali lagi, perasaan yang menjelma dalam menjelma dalam wujud aku, bukan aku yang sebenarnya ini. Ini hanya perasaan yang menyaru, ya, yang memompakan agresi ke dalam pikiran kita dan menyaru sebagai aku, mewakili, ya, mengatasnamakan kita, dan akhirnya kita ya karena di atas namakannya kita juga ikut aja tuh ya. Karena itu kan sesuatu yang subtil sekali. Nah, makanya di slide kedua ada contoh tentang kontradiksi ini. Kapitalisme itu kan kontradiksi ya, kalau bagi yang percaya ya. Ini gambar yang menarik sekali gitu loh. Tiap kapitalis yang pintar ya dia akan mengupah pekerja serda mungkin agar profitnya maksimal. Tapi kalau pekerja upahnya rendah, ya daya beli kan juga akan kurang. Ya kan ya? Maka akan terjadi overproduction, maka nanti akan terjadi entah apa lagi ya. Hal-hal seperti inilah, ini kalau mengutip Marx gitu ya dia akan bilang kontradiksi internal. Maka sistem seperti ini akan tumbang dalam dirinya sendiri. Gitu. Nah, kapitalisme ini kan wujud paling ultimate, paling paripurna dari logika seleksi alam gitu. Karena every man for himself kan seperti itu. Ya, kita bandingkan dengan sila kelima gitu ya, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat, bukan keadilan individual. Kita bandingkan ini sama kita bandingkan let's say manifesto Margaret Thatcher gitu, itu nggak ada namanya masyarakat, yang ada cuma individual gitu. Betapa mengerikannya gitu. Individu-individu kayak atom yang menyusun masyarakat. Nah, jadi kata sosial itu kayak sebuah wabah yang harus dihindari gitu kan. Nah, tapi tidak mungkin semua orang ya itu tadi, tidak mungkin tiap-tiap orang lebih penting dari yang lain. Berarti kan yang berlaku nanti ya survival of the fittest itu kan ya. Kamu punya lebih banyak modal, kamu menang. Kamu punya lebih banyak koneksi di birokrasi, kamu menang. Ya akhirnya orang-orang yang jujur, ulet, ya, rajin gitu kan ya, bekerja keras, ya tidak akan bisa maju gitu. Jadi kadang orang tetap susah ya bukan karena malas gitu ya, tapi ya ada sesuatu yang struktural itu, sesuatu yang sistemik itu. Nah itulah, belum lagi kan ya korporasi yang menghancurkan lingkungan, korporasi dimanapun ya rata-rata ya menghancurkan lingkungan. Kutub utara, hutan Amazon dan lain sebagainya, bukit ya bikin bolong misalnya. Jadi inilah ketidaklogisannya gitu, yang mana sekarang ya makin menjadi-jadi. Jadi ketika misalnya kita bisa menyadari bahwa perasaan ingin bersaing, perasaan ingin menang, itu tidak perlu menjadi bagian diri kita, dan kita bisa mendetach perasaan itu dari si aku ini, si kita ini, maka ini berarti kita sudah menolak paksaan dari seleksi alam. Ya, paksaan yang bersikukuh bahwa diri ini spesial. Ya, dalam kasus memanggil taksi, kerugian dari menganggap diri kita spesial apa? Ada 2 sebenarnya kerugiannya. Bila kita yang dapat taksinya,
ada kemungkinan ya kepentingan orang yang kita kalahkan itu lebih penting daripada kita. Kita cuma mau ngapel, dia mau nolong orang yang sekarat. Ya kalau di-compare kan bumi dan langit. Ngapel kan bisa besok gitu ya. Atau bisa 3 jam lagi dari sekarang, why not gitu loh. Kalau orang yang sekarat ditinggal sejam mungkin bye-bye gitu kan. Nah itu kalau kita yang menang. Kalau kita yang kalah, si orang itu yang menang gitu. Kita jadi bad mood seharian. Ya. Bad mood dalam kasus ini kan muncul karena hal yang paling simpel aja. Persepsi kamu bahwa kamu spesial itu diluluh lantakkan. Jadi ibarat kamu punya muka, kamu pikir mukamu rupawan sekali, tiba-tiba semua orang ini dicoreng arang gitu. Ya, itu perasaannya gitu kan ya. Makanya kalau HP Nokia ya 2100 lecet kan biasa aja ya. Itu HP model terbaru lah gitu kan ya. Apalah misalnya. Nah, itu bikin lecet, aduh sedihnya minta ampun. Supir angkot mobilnya lecet gitu kan kayak biasa aja. Namanya angkot. Coba kita kendarai Ferrari gitu ya. Lecet dikit aja, aduh sakit hatinya bukan main. Bukan Ferrarinya merasa sakit, kan dia benda mati. Yang bikin itu sakit, yang bikin kita bad mood, adalah perasaan spesial yang akhirnya hancur lebur itu. Nah, bayangkan kalau perasaan spesial itu in the first place nggak ada. Dari awal nggak ada. Nah, berarti nggak ada yang hancur kan ya? Ya, jika tidak ada sesuatu yang untuk dihancurkan, maka tidak ada yang perlu hancur. Tidak ada kehancuran gitu. Hancur kan bising ya. Gitu kan. Ada goncangan dikit, suaranya bising, abu, debu, terbaran kemana-mana gitu. Nah kalau nggak ada bangunan untuk dijaga ya nggak ada sesuatu yang perlu hancur. Jadi itu kerugian kalau kita merasa diri kita spesial dengan cara yang egosentrik itu. Nah jadi itu sekilas tentang ketanpaakuan tadi ya. Nah sekarang kita bisa ke kembarannya, kembaran dari ketanpaakuan. Itu emptiness, kesenyataan. Secara garis besar, kesenyataan itu kalau kita udah masih ingat ya, adalah gagasan bahwa segala sesuatu tidak punya esensi. Jadi dia adalah sebuah anti-esensialisme. Nah, sedangkan persepsi tentang esensi kan selalu terkait dengan perasaan. Ya, esensi dari sesuatu yang misalnya Ferrari itu mewah, harus dijaga. Itu selalu dibentuk oleh perasaan yang dimunculkan oleh itu kan ya. Nah, jadi ketika sesuatu dikatakan sunyata, empty, kosong, itu artinya ketika ia dilihat, ketika ia dicerap oleh indera, ia tidak memunculkan perasaan tertentu. Gitu. Nah, jadi secara psikologi kira-kira seperti itu. Tidak memunculkan perasaan tertentu pada objek kan bukan berarti objek itu hilang. Dan bukan berarti objek itu akan hilang fungsinya. Ya gara-gara perasaan kita tuh dia hilang, dia jadi disfungsional. Enggak. Dia punya jam yang apalah Philip Patek gitu kan ya, 1 miliar gitu. Dia nggak punya perasaan apa-apa lagi ke dia, nggak melekat lagi. Ya kalau masih ada dipakai syukur, hilang dicopet orang ya udah gitu kan ya. Nah perasaan yang legowo kayak gitu kan tidak membuat jarum jam dia makin lambat kan ya. Kalau dia jam dia akan terus bergerak, kalau dia mobil dia terus bisa dipakai gitu kan kecuali dia rusak. Jadi nggak ada ruginya meniadakan itu. Nah itu kita bilang kosong. Jika Biksu Tong Samsung bilang kosong adalah isi, isi adalah kosong, itu maksud dia. Bukan Philip Patek kosong. Philip Pateknya hilang. Enggak. Philip Pateknya ada, masih berfungsi. Cuman perasaan yang kamu sematkan ke dia, ya esensi yang kamu kira dia kandung itu, jadi hilang gitu. Misalnya kan ke pasangan juga sama. Pasangan saya sunyata, tiba-tiba pasanganmu hilang gitu kan. Enggak mungkin, pasti ada. Masih hidup gitu. Itu kalau kita menerapkan sunyata pada dia, mungkin kita akan jadi lebih less posesif. Kan hal yang baik. Nah, jadi itu. Ini kesalahpahaman yang harus kita lawan gitu. Ya.
Nah, ketika perasaan pertama kali muncul ke dunia ini, kalau kita ingat kan misinya kan merawat organisme ya. Atau lebih tepatnya dia mendekatkan organisme pada sesuatu yang baik, misalnya makanan, dan dia menjauhkan organisme dari sesuatu yang buruk, misalnya predator, misalnya racun. Seiring makin kompleksnya evolusi kita, perilaku yang dipandu perasaan juga jadi lebih kompleks ketimbang sekedar mendekat dan menjauh doang. Jadi sekarang kita misalnya bisa tahu cara mencela orang. Jika orang ini buruk buat kita, saya cela. Kalau orang ada baik buat kita sanjung. Nah, gitu. Itu kan sosial. Itu hanya manusia yang bisa melakukannya gitu. Kalau binatang ya cuma mendekat ke hal yang baik, menjauh ke hal yang buruk. Karena binatang nggak punya bahasa, dia tidak punya sistem sosial yang kompleks kayak kita. Kalau kita nggak suka sama seseorang, tidak hanya kita menjauh dari dia, tapi kita juga bisa fitnah dia. Jadi tidak hanya menjauh, tapi kita membayangkan dia makin terkucil dan ya syukur-syukur mati gitu kan ya. Bunuh diri gara-gara difitnah kan ada. Nah, hal seperti itu. Cara lain untuk membahasakan ini adalah seperti ini. Dalam konteks tujuan evolusionernya, perasaan itu adalah penilaian yang implisit atas segala sesuatu di dunia sekitar. Ya, misalnya penilaian tentang apakah sesuatu itu baik atau buruk buat kita, dan tentang perilaku macam apa yang bakal berguna bagi kita. Kalau menjilat baik, maka saya menjilat. Kalau mencela baik, maka saya mencela. Gitu. Nah, jadi berbahaya gitu lah. Tapi ketika kita bilang perasaan memperbudak kita, ya, bahwa kita misalnya, kita selama ini hanya melayani kepentingan perasaan, kita adalah budak. Ini tidak berarti ya, sama sekali tidak berarti bahwa kita mesti mulai menanggalkan seutuhnya semua kepentingan pribadi kita. Enggak, jadi kalau ada yang menyebutkan seperti itu berarti langsung meloncat ke titik yang ekstrim. Kepentingan pribadi kan banyak ya, yang esensial gitu. Makan misalnya, orang harus tetap makan. Kalau nggak makan kan mati. Kalau kamu makan, kamu jadi kuat, recharge lagi. Ya kalau kamu kuat kan kamu bisa jadi potensi kamu untuk menolong banyak orang kan lebih banyak. Jadi ya kenapa nggak makan gitu? Kenapa nggak boleh makan? Dan kita tetap menggosok gigi sendiri, itu kan kepentingan pribadi. Kan bayangkan ya betapa ganjilnya saling menggosok gigi satu sama lain gitu ya. Ada teman, gosokin gigiku dong. Nanti aku gosokin gigimu. Ini gimana gitu ya. Jadi itu hal-hal yang pribadi. Gitu. Merawat sanak famili ya, anggota keluarga yang sakit, itu juga valid. Ya. Jadi mulai dari yang dekat-dekat dulu yang nggak apa-apa. Itu kan egois, itu anggota keluarga dia sendiri. Ya nggak juga, karena ini setidaknya bisa menjadi titik tolak dari cinta yang universal. So, sebelum kita bisa membayangkan cinta pada semua makhluk tanpa terkecuali, kan disarankan agar kita memulai dari yang paling gampang menjadi objek kita gitu. Ya kan sanak famili ya. Kalau punya pasangan, kalau punya anak maka ke anak gitu. Jadi itu kalau dilakukan ya nggak salah. Bukan lantas nggak boleh egois terus anak kita sendiri kita tinggalkan gitu. Itu kan juga ekstrim. Jadi mencurahkan kasih ke anak ya nggak apa-apa. Tapi kalau curahan itu kebablasan, gitu kan ya, dia mau apa diturutin, kelak dia udah dewasa dia bunuh orang, kita sembunyikan aksi pembunuhan dia lah, itu jadi udah lain lagi ceritanya. Jadi try to find a good balance itu lah. Cinta ke sanak famili boleh aja, nggak ada yang melarang. Karena ya itu titik awal. Mau cinta yang gede kan harus bisa cinta yang kecil dulu. Jadi sebenarnya apa yang kita bicarakan di sini cuman bagaimana perspektif itu berubah. Aksi cinta itu sendiri adalah dirinya sekali lagi sebenarnya tak kosong gitu. Apakah ini bisa jadi prototipe bagi cinta yang lebih gede? Bisa, kalau kamu menghendaki demikian. Apakah cinta ini bisa menjadi cinta yang posesif? Ya kan, sebaliknya gitu kan ya. Yang cinta yang malah toksik,
Juga bisa kalau kamu memang mau seperti itu. Ya. The act of love itself ya kosong. Nah ini yang kita bilang tidak ada esensi. Kita mau mewarnainya seperti apa, terserah kita gitu. Kira-kira gitu. Jadi baik gitu ya. Punya rumah, oh rumahku. Aku lihat Sunyata, oh ya rumahku bukan rumahku lagi. Terus kita sembarang masuk rumah orang gitu. Betapa ganjilnya gitu ya. Best case-nya ya kita akan merasa nggak nyaman, akan muncul awkward, gitu kan. Worst case-nya kita bisa dipidana. Ini masuk ke properti orang tanpa izin, kalau dilaporin ke polisi kan bisa masuk penjara nih. Ya kan ya. Atau pasangan saya kosong, jadi pasangan saya bukan pasangan saya lagi. Terus dia sembarangan berpasangan dengan siapalah pasangan yang udah punya pasangan misalnya. Ya best case kita dituding berselingkuh. Worst case kita bisa dibunuh kan ya. Kalau pasangan dari si pasangan ini agresif gitu kan ya, selalu bawa pisau kemana-mana gitu kan. Terus kamu tertangkap basah menggandeng pasangan dia ya bisa dibunuh gitu loh. Kan banyak ya kadang-kadang diberitakan di koran-koran gitu. Jadi untuk kenyamanan konvensional ya hal-hal seperti apa ya personal needs gitu kan. Yaitu mesti tetap dipertahankan semata agar harmoni ini terjaga gitu. Jadi dia bukan dipertahankan karena kita beneran pikir dia kekal abadi permanen gitu kan. Tapi ya semata agar semuanya berjalan lancar aja. Pakai baju sama nggak pakai baju sama aja. Terus saya mulai bugil gitu di trotoar. Nah orang kan akan nggak nyaman gitu. Mungkin saya sendiri nyaman, tapi orang lain nggak nyaman. Nah bertenggang rasa itu kan juga baik kan ya. Jadi jangan bikin orang lain nggak nyaman. Jadi kalau saya merasa baju atau nggak ada baju itu sama aja karena semuanya kosong, ya saya juga harus memoderasi pemahaman itu dong. Karena sepanjang saya hidup di dunia konvensional, ya saya harus bertenggang rasa, berempati dengan apa yang mungkin dipikirkan, apa yang mungkin nilai-nilai yang mungkin diusung sama manusia-manusia lain. Itu kan juga bagian dari praktik spiritual. Ya, jadi tidak boleh ditarik ekstrim. Kira-kira gitu ya. Kemudian kita bisa misalnya ya sekarang merujuk ke Einstein. Ya, tiba-tiba dari kesulatan ke Einstein gitu ya. Nah, Einstein itu terkenal karena apa? Einstein itu terkenal karena dia punya pertanyaan. Dia punya pertanyaan gini. Kan tadi kita bertanya tuh. Kita bertanya apakah perasaan benar memunculkan persepsi yang bisa diandalkan secara objektif. Nah, haruskah kita menanyakan pertanyaan dari perspektif kita? Gitu ya. Atau dari perspektif siapapun gitu kan. Einstein bertanya hal yang sama di ranah fisika. Dia mengakui bahwa intuisi kita di dunia fisik, ya, misalnya tentang seberapa cepat sebuah objek bergerak gitu ya, intuisi macam itu bermanfaat dalam cara kita hidup di dunia. Ya, lagi pula dalam pengertian praktis kan yang terpenting adalah seberapa cepat objek bergerak dalam hubungannya dengan diri kita, ya. As long as ada hubungannya, ya cepat enggaknya jadi relevan. Tapi menurut dia, bila kita ingin memahami fisika lebih dalam lagi, maka kita mesti menanggalkan perspektif kita. Dan perspektif manapun, basically. Dan kita harus bertanya seperti ini. Andaikan saya tidak menempati, ya tidak menduduki vantage point atau sudut pandang tertentu. Nah, dan berhubung dalam konteks ini kita tidak bisa bertanya seberapa cepat objek bergerak dalam relasinya dengan kita, karena kita tidak punya vantage point itu, maka apa maknanya untuk bertanya seberapa cepat objek bergerak? Kan itu kan, itu kan yang
terlepas dari rumusnya yang begitu terkenal tapi hampir nggak ada yang benar paham kecuali mahasiswa fisika gitu ya. Kan itu kurang lebih pengetahuan saya gitu. Apa maknanya bertanya seberapa cepat objek bergerak? Kalau kecepatan objek itu nggak ada hubungan sama kamu. Nah, jadi tipe pertanyaan ini ya bisa kita timpali dengan pertanyaan kita. Apa yang bakal terjadi pada esensi ya bila kita menanggalkan perspektif kita? Gitu. Jawabannya simpel, esensi akan lenyap gitu. Tanpa perspektif nggak ada perasaan, tanpa perasaannya nggak ada esensi. Kan penilaian-penilaian yang emosional kan selalu terhubung dengan diri. Yaitu diri dalam relasinya dengan objek yang dinilai. Gitu. Jadi ketika tidak ada perspektif, maka perasaan dan penilaian emosional akan jadi nggak masuk akal. Ngapain dia muncul? Nggak ada perspektif. Nah, jadi esensi akan hilang. Dan perasaan yang memunculkannya juga akan hilang. Jadi ketika kita melakukan transendensi ya atas perspektif diri, ya rasanya seolah-olah kita juga melakukan transendensi ini atas perspektif satu spesies umat manusia. Maksudnya adalah meski kita punya perasaan esensial tertentu ya tentang rumah kita sendiri gitu kan, ada liriknya tuh, lebih baik di sini rumah kita sendiri gitu. Nah, tapi kan perasaan ini kan nggak hanya kita yang punya, semua orang juga akan bilang ya lebih baik di sini rumah saya sendiri. Ini sesuatu yang lazim dimiliki oleh tiap orang sehubungan dengan rumah mereka masing-masing gitu ya. Nah, tapi masalahnya kan spesies lain tentu saja juga punya cara pandang mereka sendiri. Ya, cara pandangnya tuh gini loh. Rasa takut yang muncul dalam diri kita ketika melihat seekor ular itu memunculkan penilaian bahwa ular jahat. Ular sesuatu yang mesti dihindari. Tapi ya sesama ular akan melihat ular, kalau dia beda jenis kelamin ya akan muncul gairah ya. Dan dia lantas memutuskan untuk bereproduksi dengan si ular yang kita takuti itu. Jadi bagi kita ular jahat, bagi ular sesama ya ular baik. Dia rekan saya bereproduksi. Daging yang busuk membuat kita jijik, tapi bagi belatung itu menyenangkan. Kita benci sama tai, ya kan? Lalat suka tai, supaya nggak berita ya. Agak lucu juga ya. Nah, relativitas penilaian inilah yang dimaksud Buddhisme dengan the nature of illusion dari fenomena. Bahwa semua fenomena yang kita tangkap dengan indera itu ya ilusi doang. Oh, ular jahat itu ilusi kami. Ular nggak jahat, nggak baik. Dia bisa jahat, bisa baik. Karena dia bisa jahat, bisa baik, maka dia tidak jahat maupun tidak baik. Gitu. Apapun mungkin untuk disematkan pada sesuatu. Dan karena segalanya mungkin, maka jadi tidak ada apapun yang muncul. Kan seperti itu ya. Kalau segalanya mungkin, maka nggak ada yang terjadi ya. Nah, sama halnya tai, daging mayat yang udah membusuk. Apa yang kita kira buruk atau kita persepsikan secara negatif, ya bagi spesies makhluk lainnya akan dirasa positif. Siapa yang benar? Apakah lalat yang benar? Apakah karena kita manusia, makhluk yang paling agung, malah kita merasa kita yang benar? Ya gitu ya. Apakah kita secauvinis itu sebagai umat manusia gitu? Ya, jadi kira-kira gitu. Jadi andaikan Buddhisme muncul setelah Darwin, ya, ini Buddhisme kan Buddha kan salahnya muncul sebelum Darwin. Di bahasa-bahasanya itu rada-rada intuitif, nggak punya data gitu, nggak punya lab untuk memproses data gitu kan. Tapi andaikan Buddhisme muncul setelah Darwin, maka bahasa di kitab-kitab Buddhis itu tentu akan jauh lebih ilmiah menurut saya. Karena pasti dia akan ikut pada sains. Dia tidak mungkin menceraikan dirinya dari sains. Ngapain juga tuh ya. Nah, bahasanya kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa cek di slide yang
berikutnya. Saya bayangkan bahasanya, kalau bayangkan ada bahasa di kitab Kudus kayak gini. Keseluruhan gagasan tentang kebaikan dan keburukan, segala sesuatu. Nah, totalitas dari landscape perasaan kita, entah itu takut, entah itu nafsu, cinta, marah, perasaan yang paling vulgar sampai yang paling subtil, yang semuanya itu memberi fondasi bagi pikiran dan persepsi kita. Nah, semuanya ini, persepsi, perasaan, itu adalah produk dari sejarah evolusioner spesies kita yang mengambil alur tertentu dalam sejarah. Jadi kalau alurnya lain, maka hasilnya lain. Nah, ini yang Buddha katakan kesaling bergantungan. Kenapa kita seperti ini? Ya bergantung sama kondisi sebelumnya. Kenapa Homo sapiens seperti ini? Ya karena ada Neanderthal, ada Australopithecus dan lain sebagainya gitu. Jadi tarik ya. Sepanjang apa mau ditarik ya bebas gitu. Tapi dia adalah rantai kausal. So akibat proses evolusi yang stabil gitu ya selama ratusan ribu tahun gitu kan, perasaan kita itu bisa memunculkan penilaian dengan cara yang teramat subtil. Bayangkan ya ratusan ribu tahun gitu, dia kan semakin mahir menyelipkan dirinya gitu. Sampai-sampai kita jadi nggak sadar bahwa penilaian yang kita kira objektif itu ternyata dimunculkan oleh perasaan. Perasaan itu nggak pernah objektif loh ya. Perasaan pasti subjektif. Itu tidak mungkin disangka. Jadi kadang-kadang ketika kita bikin judgment, kita pikir judgment dan feeling itu beda. Enggak. Judgment selalu diwarnai oleh feeling. Nah itu ironinya gitu. Ironinya apa? Ironinya adalah kita tahu perasaan itu subjektif selama perasaan masih berwujud perasaan. Tapi kita akan mati-matian menganggapnya objektif ketika perasaan sudah berubah bentuk menjadi penilaian. Evaluation, ya, judgment, apalagi kalau namanya conclusion, wah itu mengerikan sekali ya. Bobot objektivitas dari kata kesimpulan itu mengerikan sekali. Udah lewat nalar, nggak mungkin ini subjektif. Tapi kan bahkan di sosiologi pun dikatakan tidak ada objektivitas murni. Ada itu bias-bias, ya, bias dari sosialisasi dan lain sebagainya. Yang kita nggak tahu ada gitu. Nah, itu dia. Maka bahkan ada istilah namanya kesadaran palsu, false consciousness gitu. Jadi kamu bahkan nggak sadar kalau yang kamu pegang itu nggak ada, itu ditanamkan oleh kelas dominan kepada kamu. Nah sampai segitunya gitu. Jadi dalam hal ini ya apa yang dikatakan oleh Buddha cukup selaras dengan perkataan Gramsci ya, Antonio Gramsci gitu. Kesadaran palsu gitu loh. Kamu nggak sadar kamu tertindas gitu. Ya, bagi yang tertindas kan ya memang begini-begini aja. Saya nggak rasa saya menderita kok. Nah ini kan debat-debat yang menarik, tapi kita nggak akan ke sana. Jadi ini contoh dari mati-matian merasa bahwa penilaian kita benar itu simpel aja. Kita melihat Ferrari gitu ya, dan secara esensial kita merasakan kualitas dari sesuatu yang eksotis, antik, mahal gitu. Dan ketika kita melihat Ferrari, kita hampir tidak pernah berpikir seperti ini. Kita nggak akan berpikir, tapi kan ini hanya opini dari satu anggota tertentu, dari satu spesies tertentu aja. Bahwa Ferrari mah, nggak kayaknya. Ketika kita jadi nasionalis yang garis keras gitu ya, dan cari harga mati misalnya, kita nggak akan pernah berpikir. Tapi ini kan hanya opini dari satu anggota, dari satu ya kebangsaan tertentu, dari satu spesies tertentu, dari satu anggota keluarga kera tertentu, dari satu jenis ragam makhluk tertentu ya, dari satu bentuk mamalia tertentu, dari satu hewan bertulang belakang tertentu dan bla bla bla. Enggak. Kadang-kadang kita punya kesimpulan tertentu, kesimpulan itu solid sekali, konkret sekali. Nah, menarik.
Jadi apa yang terjadi ketika kita melihat Ferrari dan, wih, mobil mahal lewat misalnya kan? Yang terjadi adalah persepsi kita yang sedang bekerja itu terlalu subtil untuk dideteksi sebagai opini. Saking halusnya dia kan ya. Kamu bahkan nggak tahu dia cuma opini. Just your opinion, human being gitu kan. Nah, pikirnya itu konkret. Jadi kita tidak cukup reflektif untuk sadar bahwa penilaian yang kita kira adalah fakta itu ternyata cuma subjektivitas dari perasaan. Nah, inilah persisnya cara kerja persepsi menyangkut esensi itu tadi. Dia menyelundupkan penilaian ke dalam pikiran kita dengan cara menyelimutinya, membungkusnya dalam jubah perasaan. Yang karena saking rutin dan subtilnya, akhirnya seringkali bebas dari conscious recognition kita ini. Dan perasaan secara alamiah selalu terhubung dengan perspektif tertentu. Sementara dari perspektif yang dianjurkan oleh Einstein, ya, yaitu sudut pandang tanpa sudut tertentu, ya perasaan itu nggak eksis, esensi nggak eksis. Gitu. Jadi ya bayangkan misalnya kita bisa melihat ular tanpa kebencian, tanpa cinta juga biasa aja. Gitu. Jadi melihat ular tanpa kebencian khas manusia dan tanpa kecintaan khas ular, khas sesama ular. Bayangkan kita melihat rawa tanpa kejijikan khas manusia ataupun tanpa kesenangan khas nyamuk. Nyamuk suka dikubangan rawa gitu ya. Bayangkan kita ingin memandang realitas ya tanpa perasaan apapun. So bayangkan kita ingin seperti Einstein yang ingin memandang tidak dari sudut manapun. Apa itu bahasa kerennya? The view from nowhere. Ini keren ya. Nah, frasa ini itu ada di slide berikutnya. Kita bisa lihat. Frasa ini dibikin populer oleh seorang filsuf, Thomas Nagel, yang memang menjadikannya sebagai judul dari salah satu buku dia, The View from Nowhere. Nah, buku Nagel ini bukan tentang Buddhisme. Bukunya ini secara umum adalah tentang keseluruhan hakikat dari the action of knowing. Ya. Jadi misalnya ya, dia bertanya ya, apakah ada sebuah objektivitas yang saking komplitnya sampai-sampai kita bisa menyampaikan sebuah isu moral tanpa bias apapun. Ada nggak sih isu moral yang tanpa bias gitu? Nah, kita nggak akan bahas buku itu. Yang menarik bagi kita di sini adalah tingkat objektivitas moral yang dipertanyakan di dalam buku itu. Ini adalah salah satu konsekuensi terpenting dari pencerahan. Dan bisa dibilang bahwa satu-satunya cara untuk sepenuhnya merealisasikan dimensi moral dari pencerahan adalah dengan merealisasikan dimensi metafisiknya. Ya, yaitu dengan memahami sekaligus mengalami. Jadi paham doang nggak cukup, tapi juga harus dialami. Apa itu? Ketanpaakuan dan kesenyataan. Kita harus mengalami dan memahaminya. Jadi the view from nowhere itu adalah cara untuk menggambarkan pencerahan Buddhis. Jadi apa itu pencerahan? The view from nowhere. Gitu. Kenapa dia dibilang cerah? Karena dia adalah sudut pandang yang tidak mengusung bias-bias pribadi kita. Atau bias pihak manapun. Gitu. Terutama sekali bias dari seleksi alam. Karena seleksi alam ingin kamu merasa diri kamu yang terbaik, yang paling spesial, yang paling mesti diutamakan. Padahal semua orang juga berpikiran hal yang sama. Saya merasa diri saya spesial, teman saya merasa diri dia spesial. Semua orang merasa diri dia spesial. Entah consciously maupun subconsciously. Siapa yang benar? Gak ada yang benar lah, semua salah. Karena nggak mungkin ada dua orang juara satu. Kan gitu. Nah, jadi berbagai perspektif yang saling bersaing itu tadi. Saya juara satu. Terus sono bilang saya juara satu. Nah, ini kan absurd. Dan pencerahan, the view from nowhere itu, adalah upaya untuk melampaui semua perspektif yang saling berkompetisi ini.
Siapa kuat dia menang. Siapa cerdas dia menang. Siapa yang lihai, siapa yang licik, maka dia yang menang. Gitu. Nah, dia mau melampaui absurditas ini. Gitu. Tapi ingat sekali lagi, dia bukan sikap masa bodoh ya. The view from nowhere itu bukan indifference. Bukan acuh tak acuh. Bukan sikap masa bodoh. Faktanya dengan the view from nowhere, kita bisa menebarkan cinta pada semua makhluk hidup dengan cara yang paling adil. Karena dalam kasus ini berarti tidak ada makhluk yang kepentingannya lebih penting dari yang lain. Semua penting, maka semua dikasih. Gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada satu aja manfaat dari seleksi alam, kalau ada satu aja nilai positif dari seleksi alam, itu mungkin keanekaragaman makhluk yang telah muncul melalui seleksi alam. Nah, karena dengan bervariasinya makhluk, maka kemampuan kita untuk mengimajinasikan cinta, ya love and compassion gitu ya, itu akan jadi semakin besar. Compassion kan dari dua kata ya, com dan passion gitu loh. Suffering with. Nah, itu menunjukkan ada suatu imajinasi yang luar biasa. Kamu hanya bisa suffering with yang ideal itu kan dengan makhluk selain diri kamu. Jadi kalau seleksi alam menciptakan manusia yang lain dari tradisi kultural yang lain, dari ras atau suku bangsa yang lain yang secara fisik beda sama kita, terus tidak cukup puas dengan itu, dia juga menciptakan binatang-binatang, aneka macam binatang, ada yang bikin kamu sayang, misalnya kucing, anjing, ada yang bikin kamu benci, misalnya kecoa. Nah, itu sebenarnya ya ladang pembuktian, arena pembuktian bagi kita gitu. Arena untuk membuktikan apakah nalar kita, kan compassion love kan muncul dari nalar ya. Kita membayangkan sebuah konsep dan kita mencoba untuk mengetesnya gitu ya, di arena pembuktian itu. Benar nggak sih cinta itu bisa universal gitu? Benar nggak sih kata orang-orang bijak dari zaman lampau gitu loh? Nah, orang kan dikatakan bijak karena dia mau melampaui dorongan instinktif naluriah alamiah dia. Kalau dia tidak mau melampaui itu, dia tidak berbeda dengan binatang. Dan dari guru-guru besar ya, orang-orang bijak di sepanjang masa, kita sudah menerima banyak kearifan, baik lisan maupun tulisan, ya gitu ya. Baik yang dalam kitab suci maupun yang dalam risalah filsafat gitu. Jadi dunia yang beraneka ragam ini sebenarnya tak bukan, ajang kita membuktikan gitu. Kalau orang yang dulu itu bisa, kenapa saya enggak? Kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke konteks kosmik kita bayangkan ya, selama kurang lebih 4 miliar tahun terakhir, kehidupan di planet itu terus meningkat. Semakin kompleks. Ya. Pada awalnya kan konon ceritanya hanya ada sel-sel. Amuba gitu ya. Lalu sel-sel bergabung menjadi organisme multiseluler. Lalu sebagian organisme ini mengembangkan perangkat yang lebih kompleks lagi, gitu kan ya. Saking kompleksnya muncullah kita, manusia, gitu. Nah, kita sebagai spesies yang otaknya kompleks banget, dan yang diberi sifat-sifat sosial, kita lantas meluncurkan evolusi kedua. Jadi evolusi pertama udah kelar, kita luncurkan lagi evolusi kedua. Namanya evolusi kultural. Jadi kalau baca Homo sapiensnya Yuval Harari, ini gamblang sekali. Gitu. Evolusi kultural itu apa? Itu adalah evolusi dari aneka macam gagasan, adat istiadat, dan teknologi. Evolusi kultural inilah yang membawa kita semakin naik di tangga organisasi sosial. Jadi kalau dulu kita dibully sama gorila, sama babon gitu ya, dibully, dikejar-kejar singa sampai kehabisan nafas. Nah, sekarang kita naik ke tangga sosial, gitu loh. Jadi penguasa dunia. Minimal kita merasa kita penguasa dunia, gitu. Jadi desa-desa yang tercerai-berai bergabung menjadi kerajaan, kerajaan menjadi kekaisaran, kekaisaran tumbang lalu menjadi negara modern, gitu kan ya.
negara modern pun sekarang udah nggak laku karena ada yang namanya masyarakat global. Nah itu ada di slide yang terakhir ini. Saya punya gambar yang menarik banget. Dan dari masyarakat global, lantas muncullah apa yang kita namakan otak global, yaitu WWW ya, World Wide Web, internet, gitu lah. Itu otak global. Nah bayangkan evolusi yang kita bayangkan, yang telah kita raih. Dan bila kita misalnya mampu melihat semua perkembangan ini dari luar angkasa, dan kita kayak nonton film, kita bisa skip forward, ya, sehingga apa yang seharusnya berdurasi 4 miliar tahun bisa kita saksikan dalam 4 menit misalnya. Rasanya seolah-olah kita sedang menonton pertumbuhan sebuah organisme tunggal dengan logika evolusinya sendiri gitu. Ya seolah-olah keadaan di abad 21 itu memang ini semestinya terjadi gitu. Kayak udah ada suratannya gitu. Dan semua hal buruk di masa lampau gitu, misalnya punahnya Homo Neanderthal gitu, itu memang tumbal atau sacrifice yang niscaya. Kayaknya seperti itu gitu. Kayak begitu saling bergantungnya dunia ini. A dan B menciptakan C, C dan D menciptakan E gitu ya, sampai ada kita ini. Jadi sejak zaman batu ya, ekspansi dari organisasi sosial manusia ya telah didorong oleh pertumbuhan berbasis teknologi yang basisnya adalah saling bergantungan. Orang-orang dari wilayah yang berjauhan saling berkontak, saling menjalin kerjasama. Yang paling utama, yang paling esensial kan kerjasama niaga, gitu. Dan saat ini kita bergantung, ya kalau kita renungkan ya, kita bergantung pada setidaknya separuh populasi bumi untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena kalau kita orang kota, hampir tidak ada kebutuhan kita yang kita produksi sendiri. Kita menukarkannya dengan uang, gitu loh. Kita punya jasa, kita perform jasa itu, di ujung bulan kita dapat uang, uangnya kita tukar dengan pakaian, dengan makanan, gitu. Jadi nasib kita semakin ke sini, semakin kita memasuki abad 21 dan nanti abad 22 dan seterusnya, sebenarnya nasib kita sebagai makhluk itu makin bergantung pada nasib orang lain gitu. Tapi ya ironisnya kita tahu kita bergantung sama orang lain, tapi kita juga punya kemasa bodohan yang begitu mengerikan. Jadi kadang-kadang kutub utara mencair, ya orang-orang Eskimo gitu ya kewalahan. Jadi kita biarin lah, saya nggak kenal kok. Kita lupa bahwa pencairan itu nanti akan bikin Jakarta tenggelam gitu. Kita nggak punya pemahaman itu gitu. Ngapain buruh demo gitu kan ya. Ya kalau buruh nggak kerja, dia mogok, ya kita akan celaka gitu. Ya saya profesinya editor gitu. Bayangkan itu kan kerja yang betul-betulan tidak punya konsekuensi konkret apapun bagi dunia ini. Kalau semua pekerja lain yang memenuhi kebutuhan material saya stop bekerja, saya mati. Karena kita nggak bisa makan buku. Ya, buku dimakan otak, tapi otak butuh gula untuk bekerja. Kalau saya nggak dapat nasi, saya mati. Kalau petani berhenti bekerja, saya mati pasti. Gitu. Dan seperti itu. Tapi kadang-kadang ketika kelompok yang marginal kesusahan yang lagi mengalami semacam diskriminasi penindasan, ya kita biasa aja. Itu bukan saya, itu di desa di Jawa Timur, saya di Jawa Barat. Bodoh amat gitu. Nah, jadi ada egosentrisme yang ya itu tadi, selama itu penderitaan bukan punya saya, ya then it's not my problem. Tapi selama itu penderitaan punya saya, bahkan itu penderitaan yang paling remeh sekalipun, misalnya kita sakit gigi, ya penindasan yang dialami petani sama sakit gigi geraham kita yang sebiji itu kan nggak ada apa-apa, nggak bisa di-compare gitu. Tapi kalau kita sakit gigi kayak dunia kiamat aja. Padahal ketika dunia beneran mau kiamat, kita biasa aja. Terus saya belum mengalami gitu. Oh global warming, udah saya buka AC aja. Dan saya bisa, I can afford air conditioner. So what gitu kan ya. Nah jadi
Menarik gitu. Nah, dalam konteks inilah kita lihat bahwa teknik meditasi itu, mindfulness itu sebenarnya adalah satu-satunya cara mungkin, bukan satu-satunya sih ya. Dia satu dari sangat sedikit cara untuk mengupayakan kesaling bergantungan itu. Karena gini, pada awalnya mungkin kemungkinan besar the only way bagi kesadaran kompleks kita ini, spesies manusia ini, untuk muncul dan bertahan hidup adalah dengan mengistimewakan dirinya. Tapi kini ketika organisasi sosial manusia telah mencapai level globalnya, internet itu, ya globalization gitu kan, ya maybe the only way bagi kesadaran kompleks kita, si manusia ini, agar bisa tetap survive adalah dengan menanggalkan keistimewaan kita. Kalau dulu masih jauh-jauhan boleh kita megalomania, saya yang paling istimewa. Tapi kalau sekarang kita udah saling terhubung, udah nggak valid gitu. Kita harus bisa cukup mindful untuk membayangkan saya dan semua makhluk itu sama aja. Kalau mereka celaka, saya juga celaka. Jadi kita tolong mereka bukan karena kita ingin jadi martir, enggak. Kalau kamu tolong mereka, kamu juga tolong diri kamu sendiri. Itu gitu. Nah, jadi dalam konteks inilah kita bisa berterima kasih pada tradisi India secara umum. Ya, tentu saja tradisi India tidak memonopoli pencarian kebenaran, saya nggak bilang begitu. Tapi ada banyak tradisi dan kita bisa menengok misalnya ke tradisi India itu. Tradisi ini layak mendapat kredit karena telah sejak awal sekali dengan begitu akurat dan sistematisnya dia telah mendiagnosis masalah. Dan tidak hanya diagnosis, tapi juga menawarkan resep yang komprehensif. Gitu. Dan kini sains telah menyokong diagnosis ini dan telah menyibak akar masalahnya. Gitu. Nah, aneka macam masalah dalam hidup kita, kalau kata sains, neurobiologi dan kawan-kawan, itu ternyata diprogram di otak kita oleh pencipta kita, seleksi alam. Ya, pencipta kita yang metafisik macam-macam kita menyebutnya. Jadi pencipta kita di dunia pasti seleksi alam. Kita evolve dari itu. Ya, tapi untungnya seleksi alam juga memberi kita perangkat untuk melawan masalah ini, yaitu daya rasional dan reflektif kita. Jadi dia muncul dari alam, si nalar akal budi ini, tapi juga punya potensi untuk melampaui alam. Dan sosok-sosok bijak di masa lampau, misalnya Buddha gitu ya, sudah membuktikannya gitu. Bisa. Yang alamiah, yang instinktif, yang subtil, yang subconsciously program, semua itu bisa dilampaui. Sepanjang atau asalkan kita mau mulai untuk menaruh perhatian pada dia. Nah, jadi disitulah kira-kira saya akan menutup sesi ini dan mungkin saya bisa berikan ke Ismi ya untuk ditanggapi. Oke, ini menarik banget ya kita bisa relate gitu bagaimana kesaling bergantungan itu memang bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari ya, kita nggak perlu memakai kacamata yang terlalu luas gitu, tapi ternyata kesaling bergantungan ini contohnya bisa kita lihat dari dekat gitu dengan apa yang sudah terjadi di hari ini gitu, bagaimana ada isu lingkungan gitu, bagaimana ada juga isu tentang bagaimana pangan kita, beras ini sudah mulai kesulitan dan segala macam gitu. Nah, ini pun sebenarnya apa ya, semacam salah satu bukti bahwa bagaimana ketika alam ini sudah mulai tidak bisa lagi kita jaga gitu. Nah, impact-nya juga seperti itu dan kita tidak tahu gitu bagaimana ke depannya adakah bencana atau hal-hal yang lebih besar lagi gitu, dan ini bukti nyata kesaling bergantungan seperti itu ya. Terima kasih Kak Senti untuk pemaparannya malam ini. Semoga teman-teman semua di sini, baik yang sudah bertanya maupun yang menyimak dari tadi,
mendapatkan manfaatnya dan mendapatkan wawasan baru minimal mungkin itu ya. Dan terima kasih banget juga untuk teman-teman yang meluangkan waktunya di malam ini dan besok kita menghadapi long weekend. Jadi terima kasih sekali masih bersedia untuk hadir. Dan minggu depan nanti topik kelasnya mungkin akan saya beritahu lagi di grup. Terima kasih sekali lagi dan selamat berlibur di long weekend ini, tetap jaga kesehatan dan stay safe ya semuanya. Terima kasih.